Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau membacakan kekhalifahan Bani Umayyah. Kekhalifahan Bani Umayyah adalah kekhalifahan kedua yang didirikan setelah kematian Nabi Muhammad. Daulah Bani Umayyah berdiri setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, pemimpin terakhir kekhalifahan Rasyidin. Pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah, gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan saat didirikan pada 661 Masehi. Khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah. Setelah kematian Muawiyah pada 680, konflik perebutan kekuasaan mengakibatkan perang saudara. Kekuasaan akhirnya jatuh ke tangan Marwan dari marga lain. Wilayah Suriah tetap menjadi basis kekuatan utama Bani Umayyah setelah itu, dan Damaskus adalah ibu kotanya. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung selama 365 tahun, yang terbagi atas dua periode, yaitu pemerintahan di Damaskus selama 90 tahun dan pemerintahan di Cordoba, Spanyol selama 275 tahun. Yang kedua, sejarah berdirinya Khalifah bin Umayyah. Sejarah pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari kekhalifahan Rasyidin. Terjadilah perang saudara antara Ali dan Muawiyah di Safiyin. Perang Safiyin diakhiri dengan tahkim atau penyelesaian perkara yang ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan perpecahan menjadi tiga golongan politik, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Setelah Ali terbunuh, kepemimpinan sempat dilanjutkan oleh putranya, Hasan. Namun setelah beberapa bulan, Hasan mundur dari posisinya demi mendamaikan kaum muslim yang kala itu sedang dilanda beragam fitnah. Dengan demikian, dimulailah kekuasaan Bani Umayyah. Oleh karenanya, sering disebut bahwa daulat Bani Umayyah itu didirikan dengan kekerasan dan tipu daya. Bani Umayyah juga mengubah pemerintahan yang awalnya demokratis menjadi monarki. Sistem pemerintahan berbentuk kerajaan. 3. Strategi perluasan wilayah. Masa keemasan kekhalifahan Bani Umayyah. Setelah resmi menjadi khalifah Bani Umayyah, Muawiyah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Muawiyah kemudian memfokuskan diri pada perluasan wilayah hingga akhirnya berhasil memaklukan seluruh kerajaan Persia, sebagian kerajaan Bizantium di Afrika, Khurasan, dan Afghanistan. Bani Umayyah mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid atau Al-Walid bin Abdul Malik yang memimpin pada tahun 705-715 Masehi. Pada masanya, pembangunan tidak hanya difokuskan pada perluasan wilayah, tetapi juga membangun jalan raya, pabrik, gedung, masjid, dan panti asuhan. Ilmu agama dan pengetahuan juga berkembang pesat, dan umat Islam hidup dengan aman, makmur, serta tentram. Yang keempat, ekspansi Bani Umayyah semakin meluas pada masa pemerintahan khalifah setelahnya. Ekspansi wilayah Bani Umayyah terus berlanjut. Tidak heran apabila Bani Umayyah memiliki daerah sangat luas baik di barat maupun di timur, yang meliputi Spanyol, Afrika Utara, Suriah, Palestina, Semenanjung, Arabia, Irak, sebagian wilayah Asia, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan. Yang kelima, perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah tidak terlepas dari Al-Farabi. Dia adalah salah seorang ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah yang berhasil menuliskan karya-karyanya yang sehingga saat ini masih digunakan rujukan oleh ilmuwan-ilmuwan dari zaman modern. Selain mempelajari ilmu agama, para ilmuwan muslim dari masa Bani Umayyah juga belajar ilmu bahasa, kesenian, filsafat, geografi, sejarah, kimia, fisika, kedokteran, dan astronomi. Udah ya guys, segitu dulu. Assalamualaikum. Ya ampun.